salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Redianto Putra, SEMSA, dosen S1 Akuntansi, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya di program studi S1 Akuntansi mengampu mata kuliah Akuntansi Intermediate 1, di mana akuntansi intermediate 1 ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2. Mata kuliah akuntansi intermediate 1 ini terdiri dari beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL yang kedua yaitu mampu menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan dan non keuangan dengan mempertimbangkan keberlanjutan untuk tujuan pengambilan keputusan pada level strategi sesuai kode etik profesi dengan dukungan teknologi informasi. CPL yang ketiga adalah mampu menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan akuntansi publik dan perpajakan sesuai kode etik profesi, standar akuntansi publik, dan peraturan perpajakan dengan dukungan teknologi informasi. Pada mata kuliah akuntansi intermediate ini juga terdapat beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non-keuangan tujuan untuk pengambilan keputusan pada level strategi sesuai dengan kode etik profesi dengan dukungan teknologi informasi. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir adalah mampu menyusun dan menyajikan laporan akuntansi sesuai kode etik profesi, standar akuntansi publik, dan peraturan perpajakan dengan dukungan teknologi informasi. Mata kuliah ini memiliki deskripsi singkat, yaitu adalah merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah akuntansi pengantar yang membahas tentang berkaitan terkait penyusunan, pengklasifikasian, dan penilaian dengan pendekatan cash basis, penyusunan dan penilaian persediaan, penyusunan dan pengklasifikasian akuisisi dan disposisi dari properti, plant, equipment, pengklasifikasian dan penghitungan depresiasi, impairment dan depresi, pengklasifikasian dan penghitungan intangible asset, penyusunan dan pengklasifikasian laporan laba rugi komprehensif, serta penyusunan dan pengklasifikasian laporan arus kas. Sumber utama pustaka dari mata kuliah ini adalah yang pertama menggunakan referensi buku dari penerbit John Wiley dan Son dengan pengarang Kiso et al. Tahun 2020 dan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi yang diajarkan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk tatap muka dan UTS serta dan UAS. Materi yang pertama adalah membahas mengenai conceptual framework for financial reporting. Materi kedua adalah terkait dengan laporan laba rugi komprehensif. Materi yang ketiga adalah terkait dengan Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah akuntansi intermediate 1 ini yang pertama adalah conceptual framework for financial reporting, laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan dan arus kas, mengklasifikasikan akuisisi dan disposisi dari properti, plant dan equipment, lalu dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Materi selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan menghitung depresi, impairment, dan depresi. Selanjutnya adalah materi terkait dengan menghitung dan mengklasifikasikan intangible asset, mengklasifikasikan laporan laba rugi komprehensif. Materi selanjutnya adalah laporan posisi keuangan dan arus kas terkait dengan penyusunan. Dan yang terakhir ditutup dengan ujian akhir semester. Mata kuliah akuntansi intermediate ini adalah berbentuk case study dengan prosentase penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas partisipasi dengan bobot 50%, penilaian portofolio dengan bobot 10%,
penilaian praktik atau unjuk kerja 10%, dan penilaian UAS dan UTS dengan bobot 30%. Itu adalah deskripsi penjelasan dari mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Akuntansi untuk mata kuliah Akuntansi Intermediate 1. Pada video berikutnya akan disajikan terkait dengan ilustrasi pengajaran yang ada di kelas terkait dengan mata kuliah Akuntansi Intermediate 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, tadi sudah disampaikan ya terkait dengan presentasi kita pada pagi hari ini dari kelompok 2 ya, terkait ini ya, materinya terkait dengan income statement dan related information. Nah, kira-kira semuanya sudah paham atau mungkin masih ada yang bingung? Sudah paham ya? Nah, oke, sudah paham ya, karena memang mata kuliah kelas intermediate untuk bab ini itu sudah sering ya kita bahas ya di aplikasi pengantar, di mata kuliah lainnya terkait dengan laporan laba rugi ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat, apa sih laporan laba rugi itu? Maksudnya apa? Laporan laba rugi? Laporan laba rugi itu laporan di mana yang terdiri dari pendapatan dan beban operasional selama satu periode akuntansi. Oke, ya. Jadi laporan laba rugi itu memang laporan ya, salah satu bentuk dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan untuk menyajikan tadi seperti disampaikan oleh Mas yang namanya siapa? Mas Bayhaki, adalah untuk menyajikan pendapatan dan beban dalam satu periode. Jadi kalau di sana kita lihat ya, yang pertama mengevaluasi kinerja masa lampau ya. Jadi di laporan laba rugi itu perusahaan bisa tahu ya antara beban dan pendapatannya itu lebih besar yang mana. Di sana ada gambarnya ya, membandingkan antara perusahaan mobil itu ya, kebetulan perusahaan Hyundai dan perusahaan Toyota. Ya, jadi antara perusahaan Hyundai dan Toyota itu lebih baik mana sih? Ya, sama-sama untung 1 miliar, satunya 1 miliar, satunya untung 500 juta. Tapi mungkin dari segi perbandingan bebannya itu lebih besar yang Toyota ya, atau sebaliknya gitu ya. Lalu dari sana laporan laba rugi juga bisa ya kita melihat prediksi kinerja masa yang akan datang. Ya, selain mengevaluasi ya kinerja masa lalu, kita juga bisa melakukan prediksi kinerja masa yang akan datang. Nah, karena kenapa? Karena dari sana kita bisa membuat sebuah tren dari tahun ke tahun ya, laba sebelumnya dibandingkan itu gimana sih trennya, cenderung naik atau cenderung turun. Ya, dari sana nanti perusahaan bisa memprediksi ya kinerja masa yang akan datang itu seperti apa. Ya, terus yang terakhir adalah membantu melakukan penilaian resiko atau ketidakpastian terkait dengan cash flow yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Ini juga penting ya, karena apa? Karena namanya bisnis itu pasti tidak jauh dari yang namanya ketidakpastian. Ya, seperti contohnya sudah kita alami ya di tahun sebelumnya waktu pandemi Covid itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang awalnya besar tiba-tiba bangkrut ya, tiba-tiba mengalami kerugian ya. Dari mana? Dari adanya pandemi Covid itu yang awalnya semuanya offline terus tiba-tiba menjadi online. Oke ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, tapi income statement itu tidak hanya memiliki kelebihan tapi juga memiliki keterbatasan atau limitation di sini ya. Yang pertama sebenarnya dijelaskan adalah perusahaan itu hanya bisa mengukur yang dapat diukur secara finansial. Ya. Yang kedua adalah angka dari pendapatan itu dapat dipengaruhi oleh metode akuntansi. Ya. Jadi memang dalam laporan laba rugi itu kelemahannya dan juga semua yang ada di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya keterbatasan. Yang paling terlihat adalah bahwa angka akuntansi yang ada dalam laporan keuangan itu sangat mudah dipengaruhi oleh yang namanya metode akuntansi. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kita memilih metode akuntansi untuk penyusutan.
menggunakan garis lurus dengan menggunakan model yang lain, misalnya seperti satu menurun ganda, jumlah angka tahun, itu pasti akan memunculkan yang namanya beban penyusutan yang berbeda. Nah, beban penyusutan akan dilaporkan di laporan laba rugi, sehingga antara perusahaan yang menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan satu menurun ganda itu hasilnya akan berbeda. Gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah laporan laba rugi itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya penggunaan judgement. Ini adalah dampak dari adanya penerapan standar IFRS, di mana di IFRS itu adalah sifatnya principle based. Ya, jadi kalau di IFRS berbeda dengan sebelumnya, ya, kalau sebelumnya di GAAP itu dia lebih bersifat rule based, jadi dia mengatur secara mendalam ya, terkait dengan laporan akuntansi. Tapi di IFRS itu hanya principle based, yang mengatur yang prinsip-prinsip saja, sedangkan yang tidak diatur dalam standar itu para akuntan, ya, para pengelola perusahaan itu dapat menggunakan profesional judgment mereka. Contohnya tadi memilih metode penyusutan itu bebas, ya, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Ada yang mungkin menggunakan garis lurus, ada yang menggunakan satu menurun ganda, ada yang menggunakan jumlah angka tahun, itu tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Gitu ya. Nah, pada akhirnya di sini itu ada yang disebut dengan istilahnya quality of earning. Ya, di sini juga perusahaan dikatakan bisa memanage income. Ya. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk memenuhi target mereka. Yang kedua adalah agar earningnya itu terlihat lebih tidak beresiko. Nah, ini mungkin kalian juga sudah sering mendengar ya yang istilahnya manajemen laba. Ya, sudah pernah mendengar semua istilah manajemen laba dalam akuntansi? Ya, sudah ya. Karena memang tadi itu ya, earning dari perusahaan itu ditujukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada target-target tertentu yang ingin mereka capai. Ya, dan ada upaya untuk mengurangi resiko dalam earning yang dilaporkan oleh perusahaan. Karena tadi itu adanya bahwa laporan laba rugi dapat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Nah, gitu. Ya, itu adalah salah satu termasuk keterbatasan. Nah, target contohnya misalnya perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai pada tahun ini misalnya anggaplah 1 miliar. Sedangkan laba mereka realnya itu lebih dari 1 miliar, anggaplah 1 miliar 500 juta. Maka perusahaan pasti akan tentu melakukan yang namanya earning management atau manajemen laba untuk memanage income yang sudah diperoleh agar tidak terlalu melebihi target yang ditetapkan. Kenapa? Kok targetnya di atas, realnya di atas target tapi kok malah dibuat tidak ingin terlalu besar? Ya itu ya. Karena buat apa terlalu tinggi laba yang sesungguhnya kalau tidak membawa manfaat? Kalau target 1 miliar saja dia sudah mendapatkan insentif, sudah mendapatkan bonus. Ngapain ya? Harus melebihi sampai 50%. Lebih baik lebih 50%-nya disimpan untuk di periode berikutnya. Jaga-jaga kalau misalnya laba di tahun berikutnya itu ternyata turun drastis, sehingga laba yang sudah disimpan tadi itu lebihnya bisa digunakan untuk mengamankan target laba di periode berikutnya. Itu ya. Makanya kenapa di earning management itu tidak hanya memaksimalkan laba metodenya, tapi juga ada meminimalisir laba, meratakan laba atau income smoothing ya, gitu. Dan tujuannya kedua adalah agar tidak terlihat beresiko tinggi. Nah, jadi kalau perusahaan itu fluktuasi labanya, kenaikan labanya itu terlalu menonjol ya, dari 1 miliar langsung naik 1 miliar 500 terus naik lagi 1,7 terus tiba-tiba turun. Nah, itu akan terlalu kelihatan beresiko. Kenapa? Karena perusahaan anggapannya itu kurang bisa memanage operasionalnya dengan baik. Kadang bagus sekali, kadang buruk sekali, kadang biasa saja, ya kan? Ya sama kayak kalian ya, mahasiswa kadang misalnya lebih bagus mana IPK rata 3,5, 3,6, 3,55 dengan 3,5 tiba-tiba 4 gitu ya. Terus habis itu berikutnya daripada yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik seperti itu, ya. Karena investor tidak akan berani mengambil resiko untuk berinvestasi
investasi jika perusahaan memiliki kinerja yang cenderung fluktuatif, berubah sangat cepat ya untuk setiap periode. Nah ini ya, jadi dari sana akan muncul pertanyaan, apakah memang earning yang dilakukan oleh perusahaan itu benar-benar berkualitas ketika ada yang namanya tindakan earning management ya, gitu. Nah kira-kira menurut kalian laporan laba rugi perusahaan itu masih bisa dipercaya atau enggak? Gimana dari kejadian ini? Masih bisa. Ya, kenapa? Karena mungkin kalau misal dalam konteks itu sudah mungkin kalau tidak apapun gitu ya, saya investor kan pasti meningkatkan Pak. Cuman hanya dari situ sih Pak mungkin ya kalau dari investor. Cuman kalau manajemen pendapatan, manajemen ke depannya, saya rasa itu tetap bagus lah, bisa dilihat representasi perusahaan. Oke, ya jadi memang salah satu upaya perusahaan untuk tetap memberikan keyakinan kepada investor terkait dengan kredibilitas laporan keuangan itu adalah salah satunya dari adanya audit dari auditor independen terhadap laporan keuangan perusahaan ya. Jadi adanya audit terhadap laporan keuangan itu tujuannya adalah salah satunya adalah menjamin informasi yang disajikan ya perusahaan dalam laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu adanya opini dari auditor ya wajar tanpa pengecualian itu akan menjadi dasar bagi investor ya untuk bisa memberikan keyakinan bahwa memang tadi itu laporan keuangan ini sudah disajikan secara standar akuntansi yang berlaku itu sudah sesuai gitu ya. Sehingga meskipun adanya isu ya terkait dengan pelaksanaan earning management dan adanya earning management itu mengurangi kualitas laba dan lain sebagainya itu masih bisa ditoleransi ya karena adanya laporan dari auditor independen. Itu yang pertama. Yang kedua, earning management itu juga masih bisa ditoleransi ya ketika manajer itu melakukan tindakan earning management tetap sesuai dengan metode akuntansi yang berlaku. Jadi selama melakukan earning management itu sesuai dengan akuntansi yang berlaku metodenya itu tidak menjadi masalah ya. Tapi yang masalah itu jika terjadi penyusunan laporan keuangan yang sudah menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan metode akuntansi yang berlaku, itu jatuhnya ke fraud ya. Jadi di sini earning management dengan kecurangan laporan keuangan itu masih ada gap, masih ada jarak ya tadi yang saya jelaskan itu. Ketika earning management dilakukan dengan menggunakan metode akuntansi yang berlaku, maka earning management itu mesti dikatakan dapat ditoleransi. Tetapi ketika earning management itu dilakukan tidak sesuai dengan metode akuntansi yang berlaku, maka dia jatuhnya akan menjadi kecurangan laporan keuangan ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, yang slide berikutnya di sini adalah membahas mengenai elemen-elemen dari laporan laba rugi ya, seperti sudah dijelaskan oleh Mas Baihaqi ya, bahwa laba rugi itu salah satunya dijadikan adalah income, ya, di mana income di sana pengertiannya adalah peningkatan ya, manfaat ekonomi selama periode akuntansi yang bisa berasal dari dua itu, ya, kas masuk yang berasal dari aset, penggunaan aset atau penurunan liability. Nah, yang pada akhirnya nantinya hal tersebut dua hal itu ya dapat meningkatkan ekuitas dari perusahaan yang itu yang terkait dengan kontribusi dari shareholder. Ini yang income. Lalu income itu juga dibagi menjadi dua jenisnya ya. Ada revenue atau pendapatan. Nah, yang satunya adalah keuntungan ya atau gain. Nah, revenue itu adalah income yang berasal dari aktivitas normal perusahaan. Jadi semua inflow atau kas masuk yang berasal dari aktivitas normal perusahaan itu namanya revenue. Ya, tapi kalau gain
itu bukan berasal dari aktivitas normal perusahaan, ya, tapi dari yang ordinary activity, yang tidak biasa, yang berasal dari misalnya penjualan aset, atau misalnya penjualan surat-surat berharga, ada selisih antara nilai fair value dengan harga pasarnya dari surat berharga itu namanya gain, ya. Nah, ini contohnya revenue, ya, ada penjualan, dari pendapatan penjualan, dari fee, dari bunga, ya, dari dividen, dari pendapatan sewa. Kalau gain, nah ini contohnya ya, penjualan dari long term asset, penjualan dari aset jangka panjang, ya, dari security yang sudah saya sampaikan ya, penjualan dari surat berharga yang belum terrealisasikan, itu. Nah, selain dari income, ya, namanya laporan laba rugi tadi juga sudah disampaikan, ya, itu ada yang namanya beban atau expense, ya. Nah, kalau beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi ya selama periode akuntansi, ya. Kas keluar atau depresi dari aset, atau meningkatnya liabilitas atau kewajiban, itu ya, atau munculnya liabilitas, itu namanya expense. Yang pada akhirnya expense ini di sini dijelaskan akan menurunkan equity, ya. Apa contohnya dari expense? Nah, ini ada dua ya. Yang pertama tadi ada expense itu sendiri atau beban itu sendiri, ya. Maksudnya adalah kas keluar yang dikeluarkan untuk menciptakan aktivitas normal perusahaan, itu namanya expense. Tapi juga ada loss. Nah, loss ini kebalikan dari gain tadi, ya. Kalau gain tadi keuntungan, ya, dari penjualan long term asset atau security. Tapi kalau loss itu berarti kerugian, ya, kerugian dari penjualan long term asset atau security. Nah, ini contohnya ya, terkait dengan expense, ya, ada harga pokok penjualan, ada depresiasi, ya, ada beban bunga, ada rent, salary dan wage, ya, gaji ya, pajak. Nah, ini kalau loss tadi saya sampaikan ya, kerugian dari adanya restrukturisasi. Nah, ini ya, restrukturisasi karena kita juga menggunakan konsep nilai wajar ya, fair value ya, berarti ada restrukturisasi. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan, kerugian dari penjualan non aset dan penjualan dari sekuritas yang mengalami kerugian, itu bisa masuknya terkait dengan loss. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi bagaimana kita menyusun income statement secara umum, ya. Mulai dari disusunnya, pertama kita harus menyelesaikan dulu pendapatan yang berasal dari penjualan atau revenue, lalu dikurangi dengan harga pokok. Nah, setelah dikurangi dengan harga pokok, itu nanti akan ketemu yang namanya laba kotor atau gross profit. Nah, jadi kalau kita berbicara, tanya orang berapa omset penjualanmu atau usahamu selama setahun atau sebulan, itu masih jauh dari kata-kata laba bersih ya, kalau kita ngomong omset ya. Jadi kalau kalian mendengar ada orang ngomong omsetnya 1 miliar, itu belum tentu labanya 1 miliar ya. Kalau normalnya orang usaha itu laba bersih 20 sampai 25% dari omset itu sudah bagus. Ya, jadi kalau omsetnya 1 miliar, dia bisa laba bersih 200 sampai 250 juta, itu sudah bagus. Ya. Karena yang namanya orang jualan ya, apalagi jualan misalnya kayak usaha dagang gitu ya, itu kan nggak mungkin ngambil untung banyak-banyak ya. Kalau dia kelaan harganya 10.000, ya paling mentok-mentok paling mahal dijual 12.500 atau mungkin 12.000 gitu ya. Kecuali kalau kalian belinya mungkin di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak di supermarket, swalayan, ya, yang kena pajak, yang bayar pegawai, ya. Terus tempat-tempat wisata, gitu ya. Tempat wisata kalian beli air minum aqua itu nggak mungkin 5.000 harganya, paling 10.000, paling murah 10.000. Padahal gulaannya aqua paling cuma berapa? 4.000 paling yang 600 mili itu ya. Itu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi
sudah ketahuan, maka setelah itu dikurangi dengan beban-beban ya, yang terkait dengan operasi. Ya, ada selling expense, ya, beban untuk penjualannya, ya, gaji marketingnya mungkin atau misalnya untuk promosinya, ya, terus expense terkait dengan umum dan administrasi. Ya, ini adalah gaji untuk misalnya pegawai non sales dan beban-beban yang lainnya. Nanti maka itu akan memunculkan income atau pendapatan dari operasinya itu berapa sih setelah dikurangi dengan beban-beban operasional itu. Nah, setelah dikurangi dengan beban operasional, setelah itu dikurangi lagi dengan biaya-biaya financing cost. Nah, setelah financing cost baru ketemu yang namanya laba sebelum pajak. Nah, kalau laba sebelum pajak ini sudah bisa kita ketahui ini ya, laba bersihnya sebenarnya berapa dari omsetnya, hingga nanti kita kurangi dengan pajak penghasilannya. Pajak penghasilannya kan pasti sudah tahu ya persentasenya berapa. Baru setelah itu kita bisa mengetahui laba bersihnya. Nah, yang nomor 8 itu bisa terjadi, bisa tidak. Jadi kalau ada operasi yang discontinue nanti kita sampaikan. Jadi misalnya ada salah satu departemen yang di tahun berikutnya, di periode berikutnya itu sudah tutup, tidak dibuka lagi, maka dia harus dikurangi dengan biaya penutupan dari departemen tersebut. Itu namanya discontinue operation. Tapi kalau nggak ada langsung dinolkan, maka nanti akan ketemu net income. Itu ya. Nah, ini contohnya ya, ini contoh format dari laporan laba rugi sebuah perusahaan ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir sampai diketahui earning per share-nya. Jadi berapa earningnya, net income-nya, lalu dikurangi dengan jumlah saham beredar, maka akan ketahuan yang namanya earning per share. Oke. Nah, ini pembahasan satu. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ingin bertanya? Belum Pak, belum. 2 menit lagi. Silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau terkait konsep revenue dari gains Pak. Nah, itu kalau kita di perusahaan sekuritas dan kita menjual saham yang kita pegang, apakah itu termasuk gains atau revenue Pak? Oke. Ya. Mas siapa namanya? Mas Ridwan Pak. Oke, Mas Ridwan. Ya, pertanyaannya bagus ya, Mas Ridwan. Share. Oke. Nah, ini pembahasan satu. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ingin bertanya? Belum Pak, belum. 2 menit lagi. Silakan. Tanya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau terkait konsep revenue dari gains Pak. Nah, itu kalau kita di perusahaan sekuritas dan kita menjual saham yang kita pegang, apakah itu termasuk gains atau revenue Pak? Oke. Ya. Mas siapa namanya? Mas Ridwan Pak. Oke, Mas Ridwan. Ya, pertanyaannya bagus ya, Mas Ridwan. Jadi kalau untuk perusahaan sekuritas itu apakah ketika menjual sekuritasnya itu akan menjadi dianggap sebagai gain atau revenue gitu ya? Nah, itu kita lihat ya. Apakah ya, berarti kriteria dari revenue itu adalah berasal dari aktivitas normal perusahaan. Jadi untuk menentukan apakah dia masuk dalam revenue atau tidak, itu adalah dilihat apakah penjualan itu menjadi penjualan atau sumber utama pendapatan dari perusahaan atau tidak. Ya. Kalau perusahaan sekuritas itu kira-kira usahanya utamanya apa? Menjual portofolio Pak. Menjual portofolio. Berarti pendapatan dari penjualan portofolio itu ya bisa diakui sebagai revenue. Tapi ada nggak jasa lainnya? Misalnya, apakah perusahaan sekuritas itu juga memberikan jasa untuk, nah, misalnya publik ke bursa efek? Nah, kalau ada, mana yang lebih utama?